Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang jujur aja kompleks tapi benar-benar krusial buat kita semua. Kita akan membedah hubungan antara pendidikan agama Islam dan multikulturalisme. Kita bakal lihat gimana pendekatan pendidikan yang pas itu ternyata jadi kunci utama buat ngebangun harmoni di tengah masyarakat kita yang super majemuk ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, biar obrolan kita nggak kemana-mana dan tetap punya landasan yang solid, analisis kita kali ini bersandar penuh pada kerangka akademik dari Profesor Dr. Haji Musa Asy'ariye. Pemikiran beliau ini ngasih fondasi yang kuat banget supaya kita bisa paham dinamika ini dengan lebih objektif dan mendalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan keberagaman dalam agama. Kita sering banget kan dihadapkan pada teks-teks seperti kutipan dari surah Al-Ma'idah ayat 51 ini. Dalam diskusi-diskusi akademik, ayat-ayat yang bunyinya cukup tegas kayak gini tuh kadang-kadang kalau dipelajari tanpa melihat konteks sejarahnya secara utuh, berpotensi disalahpahami seolah-olah membawa pesan yang anti-multikulturalisme. Ditambah lagi, ada juga loh peringatan dalam hadis, misalnya riwayat Abu Daud tentang larangan menyerupai suatu kaum. Coba bayangin, kalau ini dipahami secara kaku banget, ya wajar kan kalau muncul kekhawatiran? Jangan-jangan pemahaman seperti ini malah melahirkan batas-batas eksklusif yang nutup pintu interaksi di masyarakat? Jadi pertanyaan besarnya buat kita sekarang, gimana sih caranya kita nyelaraskan teks-teks yang sekilas kelihatannya sangat eksklusif ini dengan realita kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya, gimana kita bisa tetap menjaga kemurnian akidah, tapi di saat yang sama nggak memicu perpecahan sosial di masyarakat yang beragam ini? Untuk cari jawabannya, kita lompat ke bagian 2, identitas dan pengakuan sosial. Pernah dengar konsep politik pengakuan? Ini menarik banget. Jadi, identitas kita itu nggak ujuk-ujuk muncul sendiri di ruang hampa. Dia itu dinamis, dibentuk sama sejarah, budaya, dan pastinya bergantung pada interaksi kita sama orang lain, konsep kita lawan mereka. Intinya, harga diri seseorang itu butuh banget yang namanya pengakuan sosial. Kalau masyarakat gagal atau salah ngasih pengakuan ke suatu kelompok, wah itu bisa merusak rasa diri mereka sampai ke akar-akarnya loh. Lanjut ke bagian 3, kita perjelas dulu nih. Apa sih sebenarnya multikulturalisme itu? Nyambung sama soal pengakuan tadi, ada tokoh bernama Tariq Modud yang nawarin konsep nasionalisme multikultural. Ingat ya, ini bukan sekedar ngebela kelompok minoritas secara membabi buta. Ini lebih ke cara pandang di mana kita mengakui hak-hak minoritas, tapi di saat bersamaan kita juga berempati dan ngerti kecemasan kelompok mayoritas waktu identitas historis mereka ikut berevolusi. Pemahaman ini kemudian meluas jadi kewarganegaraan multikultural. Di level ini, sistem negara tuh benar-benar dituntut buat ngasih perlindungan yang sama rata, tanpa diskriminasi. Bahkan, negara bisa aja mengakomodasi hak-hak spesifik, kayak otonomi daerah atau perwakilan khusus buat kelompok budaya tertentu, semuanya murni demi keadilan sistemik. Biar makin kebayang, kita coba pinjam kacamata para ahli ya. Charles Taylor misalnya, ngingetin kita kalau fondasi paling murni dari multikulturalisme itu simple, mengakui dan menghargai dengan tulus keunikan budaya dari tiap-tiap individu. Terus ada juga Michelle Walzer yang lihat ini dari sudut pandang yang lebih praktis. Buat dia, ini bukan cuma sekedar teori akademis, ini adalah bentuk kehidupan bersama itu sendiri. Cara utama agar kita bisa hidup berdampingan dan saling menghargai. Dan pastinya tokoh nasional kita, Romo Frans Magnus Suseno, bahwa ini lebih dekat ke realitas keindonesiaan kita. Beliau negasin kalau sekedar sadar ada perbedaan itu nggak cukup teman-teman. Harus ada tindakan nyata. Kita harus secara aktif menerima dan menghormati keberagaman adat, keyakinan, dan budaya di sekeliling kita. Masuk ke bagian 4, kewarganegaraan dan etika multikultural. Jadi multikulturalisme itu melampaui sekadar urusan tata negara ya. Dia menuntut komitmen etis yang benar-benar kuat dari kita semua warganya. Etika yang menjunjung tinggi rasa hormat inilah yang ibaratnya jadi satu-satunya lem perekat buat mengharmonisasikan ajaran agama dengan keragaman budaya di ruang publik kita. Sekarang, mari kita lihat bagian 5, realita konflik di masyarakat. Teori memang bagus, tapi apa jadinya kalau etika tadi gagal dipraktekkan? Kasus konflik di Lampung Selatan tahun 2012 jadi pengingat yang cukup menyayat hati buat kita. Itu cermin nyata betapa hancurnya sosial masyarakat kita saat perbedaan adat, ketidakadilan ekonomi, dan kecemburuan sosial malah direspons dengan penolakan buta, bukannya dengan etika pengakuan yang barusan banget kita bahas. Dan ini membawa kita kembali ke pangkal bahasan di bagian 6, masa depan pendidikan Islam. Lalu, gimana biar tragedi kayak tadi nggak keulang?
Jawabannya sebenarnya ada di ruang kelas. Pendidik harus mulai masukin nilai-nilai multikultural ini ke dalam kurikulum. Contoh konkretnya, mari kita pelajari lagi betapa luar biasanya teladan Nabi Muhammad dalam berdialog dengan non-muslim. Kalau budaya toleransi ini dibangun aktif oleh guru, pendidikan agama itu bukan cuma jadi hafalan yang eksklusif, tapi bakal jadi instrumen resolusi konflik yang luar biasa ampuh. Profesor Musa Asy'ari ngasih kesimpulan yang sangat mendalam soal ini. Beliau menegaskan, perbedaan itu jangan pernah dianggap sebagai ancaman, sama sekali bukan. Justru, keberagaman itu adalah rahmat dari Tuhan yang tak ternilai, sesuatu yang memang sudah jadi fitrah atau kodrat dasar dari kehidupan kita sebagai manusia. Pada ujungnya, ketika sistem pendidikan kita udah bener-bener ngerangkul cara pandang ini, kita nggak cuma sekedar transfer ilmu loh. Kita secara aktif lagi ngebangun masyarakat yang inklusif, kita lagi ngebentengin generasi muda, dan kita mencegah konflik identitas yang merusak itu langsung dari akarnya. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Ilmu kan menuntut aksi nyata ya. Jadi pertanyaannya, gimana cara Anda secara pribadi buat mulai menerapkan cara pandang bahwa keberagaman itu rahmat di lingkungan terdekat Anda mulai hari ini? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak udah menyimak obrolan ini sampai habis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.